Karena pada akhirnya yang paling berharga itu bukan sebuah tujuan, tapi prosesnya, proses untuk mencapai sebuah tujuan itu. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Yogi. Seperti biasanya ya, nggak perlu berlama-lama, langsung saja ke inti yang mau aku bahas. Nah teman-teman, di sini aku mau bercerita soal sesuatu hal yang penting tapi seringkali kita anggap sepele. Seringkali kita anggap suatu hal yang nggak berpengaruh sama kehidupan kita gitu. Tapi di balik itu sebenarnya pengaruhnya sangat besar. Itu ini apa namanya? Coba belajar menghargai prosesmu sendiri. Kecil apapun itu. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah berusaha maksimal, udah ngelakuin semua hal, tapi hidup kamu situ-situ aja nggak gerak. Bahkan terkadang kamu sampai mikir, buat apa sih aku ngelakuin semua hal ini? Buat apa sih aku capek-capek ngelakuin ini? Toh hasilnya nggak ada, hasilnya gini-gini aja. Terus terang kalau aku sendiri pernah ngerasain hal itu. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya di titik itulah sebenarnya kita sedang ditempa. Di titik itulah sebenarnya kita sedang diuji. Seberapa kuat mental kita, seberapa sabar kita, seberapa ikhlas kita menerima hasil dari proses yang kita lakuin. Sebenarnya yang terpenting itu bukan hasilnya, tapi yang paling penting itu proses di baliknya, proses untuk menuju itu. Di situ kita ditempa tuh. Bagaimana kita menyikapi suatu hasil yang telah kita lakukan, bagaimana jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai rencana kita, di situ kita diuji tuh. Dan disitulah pentingnya kita untuk ini, apa namanya, untuk menghargai suatu proses. Sesuatu hal yang gagal kita lakukan, itu sebenarnya tergantung gimana kita menyikapinya. Banyak orang yang sudah melakukan sesuatu tapi gagal, dia langsung menyerah, dia langsung nggak berani mencoba suatu hal yang lain, nggak berani lagi mencoba untuk inovasi baru. Tapi beda cerita kalau kita menganggap suatu kegagalan itu adalah sebuah proses, dimana dari kegagalan itu kita bisa belajar banyak hal. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan pernah tahu hal apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ya, anggap saja seperti yang aku lakuin sekarang membuat konten ini. Awalnya itu banyak yang salah, banyak yang gagal. Bahkan dari hal paling sederhana, dari apa ya? Dari upload video itu, di video awalku udah salah. Dari template-nya udah salah. Yang seharusnya apa ya? Kan ada ukuran-ukuran sendiri gitu kan untuk TikTok, Instagram, YouTube. Bahkan aku nguploadnya salah. Tapi dari kesalahan itu aku bisa belajar. Coba kalau nggak pernah salah, mungkin nggak tahu. Sampai sekarang mungkin nggak tahu. Makanya tergantung gimana kita menyikapi sebuah kegagalan. Jangan langsung menyerah. Teman-teman, di sini kita tahu semua bahwa di dunia ini selalu ada orang yang lebih. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih bahagia, ada orang yang lebih populer, ada orang yang lebih ganteng, ada orang yang lebih cantik. Kalau kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita nggak akan pernah merasa cukup. Kita akan sangat sulit untuk merasa bersyukur. Terkadang itu kita hanya melihat dari hasilnya. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman media sosial, banyak orang yang mengupload hanya sepenggal dari kisah mereka.
mereka mengupload yang bagian udah suksesnya aja, tapi mereka nggak pernah ngasih lihat prosesnya. Lalu kita membandingkan dengan mereka, dimana kita masih berproses. Itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, fokus saja sama apa yang sedang kamu geluti, apa yang sedang kamu lakukan, belajar sambil berjalan. Gak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kamu mau berubah, kalau kamu terus-terusan membandingkan, ya kamu akan sibuk di situ-situ aja. Orang udah lari, tapi kamu masih lihat kanan kiri, kamu gak jalan-jalan. Coba bayangin deh, ada dua petani. Yang satu petani padi, dan yang satunya petani mangga. Kalau petani padi ini dalam waktu 3 sampai 4 bulan, mereka udah merasakan hasil, mereka udah bisa melihat hasilnya, udah panen lah. Sedangkan si petani mangga ini butuh waktu bertahun-tahun untuk melihat hasilnya, untuk bisa panen. Nah, kalau si petani mangga ini minder sama petani padi ini karena melihat hasilnya yang begitu cepat, nah dia akan kehilangan kesabaran sehingga dia akan berhenti karena dia terlalu cepat merasa gagal karena hasilnya lama. Dan kalau petani mangga ini sabar dan percaya sama prosesnya, dia akan merasakan hasil juga. Bahkan hasil dari mangga ini bisa dinikmati lebih lama daripada hasil padi tersebut. Yang penting terus berjalan, terus berproses, dan sabar. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa juga. Karena doa harus diiringi usaha, begitu juga sebaliknya. Usaha harus diiringi doa. Gitu, teman-teman. Di sini disclaimer sedikit, di sini aku bukan menggurui, bukan mengajari teman-teman ya, tapi di sini aku niatnya buat kita belajar bareng-bareng, belajar sama-sama, belajar menghargai proses. Walaupun langkah kita kecil, seenggaknya kita melangkah, tidak diam di tempat. Kalau kita berjalan sekecil apapun langkah kita, pastinya bergerak. Tapi kalau diam di tempat nggak kemana-mana. Lalu tiba-tiba membandingkan diri dengan orang lain yang udah jalan, udah lari. Itu salah kita. Nggak bisa kita nyalahin orang lain. Kita seringkali lupa bahwa sebuah langkah kecil yang kita lakukan itu adalah sebuah kemajuan. Itu yang sering kita lupa. Kecil apapun langkah kita, yang penting maju. Yang penting nggak diam di tempat. Mungkin untuk saat ini kamu belum kaya, belum sukses. Tapi seenggaknya kamu bisa bantu orang tua. Walaupun nggak bisa bantu secara materi, seenggaknya bisa bantu dengan tenaga yang kamu bisa. Mungkin kamu belum sukses seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu planning, seperti yang kamu rencanakan. Tapi seenggaknya kamu udah belajar tuh, udah banyak banget belajar dari proses-proses yang kamu lakuin, dari kegagalan-kegagalan yang kamu dapatkan sebelumnya. Coba sadari itu pelan-pelan. Coba renungkan. Udah sejauh ini berjalan, pasti ada suatu hal yang bisa kamu ambil. Nah, dari situ kita dapat mengevaluasi, kok sejauh ini aku masih kayak gini, apa ya yang kurang kemarin. Oh, kayaknya kalau jalan ke depan, kalau ditambah gini kayaknya bakal gini deh. Dan dari situ kita belajar, bereksperimen. Jangan pernah takut gagal, coba aja. Karena belajar sambil berjalan itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Terus saja jalan, terus saja belajar. Itu lebih baik.
Intinya teman-teman, jangan pernah meremehkan jalan kamu sendiri. Jangan pernah meremehkan proses yang kamu lakukan sekecil apapun itu. Jangan pernah meremehkan proses yang kamu lakukan sekarang itu berat banget. Tetap aja lakuin. Bisa jadi itu akan menginspirasi banyak orang di suatu saat nanti. Mungkin belum sekarang, tapi percaya deh, satu saat nanti kalau kamu udah sukses, pasti bakal bisa menginspirasi banyak orang. Jadi jangan pernah buru-buru untuk menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah merasa diri kamu lambat. Hargai setiap langkahmu, walaupun langkah itu kecil. Karena dari langkah kecil itulah hidup kita ini dibangun. Kita nggak perlu menjadi orang lain. Kita cukup menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, teman-teman. Karena pada akhirnya yang paling berharga itu bukan sebuah tujuan, tapi prosesnya, proses untuk mencapai sebuah tujuan itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video ini ya. Mungkin ada rekomendasi dari teman-teman eh, apa yang perlu kita bahas gitu. Boleh tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.